ibadah kita pada pagi hari ini. Sebelumnya beri salam kiri dan kanan, katakan Tuhan Yesus baik, yang di atas dan di bawah juga sapa kiri kanannya, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Puji Tuhan, haleluya. Terima kasih atas penyertaan Tuhan sepanjang minggu ini. Kita sudah dikembalikan lagi untuk beribadah di tempat ini dalam keadaan yang sehat. Puji Tuhan, Tuhan masih memberikan kesempatan buat kita beribadah di tempat ini. Mari kita sama-sama naikkan pujian kita. Satu hal yang kurindukan ya Tuhan, ku ingin selalu berada di hadirat-Mu ya Bapa. Terima kasih Yesus. Haleluya. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku minta, menikmati bait-Mu Tuhan, lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan, benar Bapa, kerinduan kami untuk selalu berada di hadirat-Mu Yesus. Terima kasih untuk kasih setia-Mu dalam hidup kami Bapa. Kami hanya dapat bersyukur kepada-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan, lebih baik
menerima dan menikmati Tuhan. Dan menikmati semua kemurahan-Mu. Berikan sorak-sorai bagi Allah kita. Terima kasih, haleluya Yesus. Kami mengucap syukur punya Allah seperti Engkau Tuhan. Kami mengucap syukur Engkau baik bagi kami semua ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau mau berkati kami hari ini Tuhan. Kau pimpin kami dari awal hingga pada akhirnya ya Bapa. Biarlah roh-Mu ya Bapa tercurah atas kami di tempat ini ya Bapa. Biarlah Tuhan sepulang kami dari tempat ini Tuhan. Biarlah kami semua diberkati ya Bapa. Kau pimpin kami semua ya Bapa. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara. Mari kita rasakan kasih Tuhan yang tidak pernah berkesudahan dalam hidup kita. Amin saudara. Kasih Allah tak berkesudahan. Mari angkat suaramu, puji nama Dia. Karena Allah kita, Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Amin. Kita sama-sama katakan, kasih Allah. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kau menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Kasih Allah. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Dengan sukacita ku kau menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Kasih Allah. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Kasih Allah. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kau menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Selamanya, mari beri sorak-sorai bagi Allah kita. Amin, haleluya. Silakan bangkit berdiri saudara, kita akan nyatakan hati kita percaya akan keselamatan daripada Tuhan. Mari kita angkat suara kita, nyanyikan pujian hatiku percaya. Amin. Yang di atas dan di bawah, mari kita naikkan pujian bagi Allah kita. Kita percaya Allah yang memberi keselamatan bagi kita. Amin.
Katakan ku mau selalu bersyukur. Mau selalu bersyukur, kau cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Amin. Haleluya Yesus. Silakan duduk saudara. Kita akan memberikan persembahan yang pertama untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Mari kita akan berdoa. Yang bertugas dipersilakan maju ke depan, yang di atas dan di bawah. Bapak, terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan memberikan yang terbaik untuk Engkau Tuhan. Engkau berkati tangan-tangan yang memberi ya Bapak. Engkau berkati kami dengan berlimpah ya Bapak. Engkau berkati pekerjaan kami, Engkau berkati usaha kami ya Bapak. Biarlah apa yang kami miliki Tuhan, kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan-Mu Bapak. Engkau pakai kami Tuhan, Engkau berkati gereja kami Tuhan. Biarlah makin bertumbuh di dalam pengenalan akan Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita angkat pujian ini sekali lagi, dia kasih Allah. Kasih Allah tak berkesudahan. Kasih Allah tak berkesudahan. Amin. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baik setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan nari, dengan sorak-sorai memuji, tunaikan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Selamanya. Beri kelompok bagi Allah kita. Kita akan persilakan anak Shining Kid yang akan menaikkan pujian bagi Allah kita. Dipersilakan adik-adik Shining Kid untuk naik ke atas panggung.
Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku. Kami dari Shining Kids, hari ini kami akan membawa sebuah pujian dan biarlah kiranya pujian kami ini dapat memberikan sukacita dan berkat bagi kita semua. Allahku besar, kuat dan perkasa, Dia yang mustahil bagi Dia. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, Dia yang mustahil bagi Dia. Oh oh, waduk miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, waduk miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh. Puji Tuhan, terima kasih. Minta kesediaan Bapak Gembala, Bapak Pendeta Samuel sih untuk mendoakan anak-anak Shining Kids. Ayo, mari jemaat Tuhan kita arahkan tangan kita kepada mereka. Kita berdiri bersama-sama. Tuhan, kami menyerahkan anak-anak kami. Seperti nasihat firman-Mu, kami sangat rindu memproteksi, melindungi anak-anak kami melalui bimbingan rohani, guru-guru yang mengajar kebenaran, memperkenalkan Kristus dan kasih-Nya, memperkenalkan Kristus dengan perlindungannya, mendoakan mereka bertumbuh secara fisik dan mental dengan sehat dan baik. Kelak anak-anak ini akan menjadi pengganti generasi pemimpin-pemimpin gereja, generasi bangsa, dan mungkin pemimpin-pemimpin yang lain. Negeri ini perlu berkelanjutan, maka itu anak-anak perlu dipersiapkan sejak dini ya Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati dengan hikmat kepada guru-guru sekolah minggu, anak-anak teen, untuk memberikan pengarahan, pengajaran kebenaran ini. Jangan lupakan jadilah mereka ya Tuhan, berkati hidup mereka. Kami menyerahkan anak-anak ini dalam pimpinan bimbingan hari ini, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih untuk persembahan pujian dari Shining Kids. Semoga memberkati kita semua di tempat ini, Ibu Bapak. Mari kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, Yesus. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberi
di rumah-Mu. Kami datang kepadamu Tuhan dengan rasa kagum, syukur, dan berterima kasih atas pemeliharaan, penjagaan, dan perlindungan-Mu selama seminggu yang lalu. Kami menginsafi masih ada dan berjalan dengan baik dalam kehidupan ini adalah karena anugerah Tuhan. Beberapa saudara kami yang mengalami kelemahan fisik, sakit, Tuhan jamah agar cepat pulih, besok atau lusa mereka dapat kembali berkarya dan beraktivitas lagi. Kami serahkan anak-anak kami juga, baik yang di dalam kota atau di luar negeri sekalipun, lindungi dan pelihara mereka. Kiranya pada hari ini sahabat Tuhan mereka pun mencari Tuhan di tempatnya. Tuhan, terimalah pengabdian ibadah kami. Kami merindukan Engkau terus memproses kami supaya makin matang dan dewasa dalam pemahaman, dalam kehidupan, dalam tindakan, sehingga kami selalu menyukakan hati Tuhan. Itulah kerinduan kami membuka hati untuk berita firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Minggu lalu saya berusia 65 tahun. Saya tidak minta dirayakan, cuma minta makan-makan aja ya. Yes. Oke, supaya kelihatannya adil, jadi di Palem pun tidak dirayakan, karena di Gading nggak dirayakan. Saya minta tidak usah dibelikan kue begitu ya. Baik, makin terasa usia bertambah, makin terasa dekat dengan waktu panggilan Tuhan, Bapak Ibu. Sekarang sudah mencapai 65 tahun. Bersyukur Tuhan masih berikan saya kesehatan yang baik. Ya, walaupun tiap hari harus makan obat akibat ring di jantung. Baik Bapak Ibu, saya tidak nanti saja. Baik, terima kasih. Saya tidak membahas soal ulang tahun. Saya nanti sudah diatur oleh teman-teman. Saya akan membahas tentang kekecewaan yang sering kali muncul dalam gereja Tuhan dengan tema firman hari ini. Mengapa harus kecewa pada gereja? Mengapa harus kecewa pada gereja? Kalau kecewa pada Tuhan mungkin agak takut ya. Oh Tuhan kok dilawan gitu ya. Kecewa pada gereja itu banyak sekali terjadi. Dari yang diungkapkan sampai yang tidak lagi mau beribadah kepada Dia. Tidak mau lagi datang beribadah kepada Tuhan. Kenapa harus terjadi seperti ini? Ya, salah satunya adalah mungkin jemaat itu tidak memahami apa itu gereja dan apa isi gereja. Saya ingin ungkapkan bahwa gereja itu bukan sorga. Apa artinya? Artinya gereja banyak kelemahan. Gereja tidak sempurna Bapak Ibu. Di kolong langit ini, dimanapun di kolong langit ini, di dunia ini tidak ada satu gereja yang sempurna. Walaupun gereja itu telah berjalan 50 tahun ke atas, tetap saja banyak kelemahannya. Kemarin saya sempatkan diri pergi ke Malang dan Surabaya mengikuti penyelaman rohani. Kata penyelaman rohani itu bahasa yang lama. Sebetulnya bisa bahasa yang lain adalah seminar atau retreat atau apalah begitu ya. Penyelaman rohani itu bahasa yang lama banget. Dan itu memang ada di gereja Pentakosta. Gereja itu sudah berusia 70 tahun Bapak Ibu. Dan saya mengikutinya 2 hari berturut-turut di Hotel Faras kalau nggak salah Surabaya. Ya isinya ya begitu. Banyak kelemahan yang diungkapkan oleh ketua sinodanya. Sehingga gereja itu yang jemaatnya tahun 79 saya dibaptis di sana. Itu 22.000 termasuk gereja terbesar di Asia Tenggara. Sekarang tinggal 1.700 jemaat. Itu pun tua-tua. Ya, saya sempat hadir di sana dan sempat khotbah di sana. Tua-tua, yang mudanya sudah nggak ada lagi. Jadi mungkin setahun 2 tahun kemudian gereja itu akan habis kalau tidak diregenerasikan. Ketua sinodenya ini sadar ini gereja akan tinggal jadi momen aja, dibilang jadi momentum saja. Tidak akan sebuah kenangan saja itu gereja Pentakosta itu. Bapak Ibu, gereja yang telah usia 70 tahun masih banyak kelemahannya.
puluhan ribu jemaat keluar dari gereja itu sejak gembala sidangnya meninggal dunia. Saya pernah ungkapkan itu di antar teman-teman, ada banyak gereja itu seusia gembala. Kalau gembalanya meninggal, gerejanya pasti merosot. Di gereja kita seharusnya regenerasinya juga harus berjalan. Jadi khotbah itu tidak harus saya lagi, mungkin nanti satu kali gembala bukan saya lagi, begitu Bapak Ibu. Supaya generasi itu berjalan dengan baik. Bapak Ibu kekasih, nah jemaat Tuhan yang berpanjang umur tetap setia, ya tetap setia. Namun pada kenyataannya ada banyak jemaat kecewa kepada gereja. Kalau jemaat pindah memang ada banyak faktor, banyak unsur ya. Entah gereja itu lebih dekat rumahnya atau lebih enak parkirnya atau lebih nyaman tempatnya atau lebih mewah dan lain-lain. Tapi kalau soal khotbah saya rasa firman Tuhan gereja-gereja sedang dan kecil pun banyak yang khotbah-khotbah bagus begitu ya. Tapi banyak fasilitas yang membuat orang tua seringkali memindahkan jemaatnya ke gereja yang fasilitasnya bagus begitu ya. Dan saya tahu ada beberapa jemaat kita juga begitu. Karena merasa di sekolah minggu kita fasilitasnya tidak terlalu maksimal. Jadi dia pindahkan ke gereja lain yang maksimal. Khawatir mungkin anaknya tidak masuk surga begitu, saya tidak tahu. Ibu bapak kekasih, kita akan bahas soal kekecewaan. Bukan perpindahan akibat fasilitas. Mengapa ini terjadi? Nah, sebelum kita masuk kepada persoalan ini akan masuk ke bagian 3 nanti. Kita mulai masuk ke awal lebih dahulu. Ya, kita masuk ke awal. Apa itu gereja? Dari mana asalnya gereja itu? Di dalam Matius 16 ayat 18 itu terlihat permulaan atau rancangan Tuhan untuk membangun gereja. Setelah berbincang-bincang Yesus dengan murid-muridnya, Yesus bertanya, apakah orang tahu tentang saya? Begitu. Banyak yang menjawab salah. Ya, ada orang mengatakan Yesus itu adalah Elia yang telah bangkit kembali, Yohanes Pembaptis yang bangkit kembali, atau nabi-nabi lain. Ya, mereka sejajarkan Yesus dengan nabi lain. Lalu Yesus akhirnya berbicara dan bertanya kepada Petrus, menurut kamu aku itu siapa? Nah, Petrus menjawab, engkau itu Mesias. Itu nggak pernah diucapkan oleh siapapun pada saat itu. Ya, Tuhan ingin umat Israel insaf sadar bahwa di depan dia itu sudah datang Mesias, juru selamat. Yang ribuan tahun ditunggu-tunggu. Mereka nggak ngeh sudah hadir Yesus Mesias. Sampai saat ini, kalau Anda pergi ke Israel, masih banyak orang Yahudi yang menantikan Mesias datang. Padahal Yesus Mesias itu sudah datang, sudah dibunuh, sudah bangkit, sudah naik ke surga, sudah pulang lagi ke surga. Nah, waktu itu Petrus menjawab, engkau itu Mesias. Lalu Yesus berkata, tidak seorang pun bisa mampu berkata itu kalau Bapa tidak mengilhamkan kepadamu. Nah, Petrus, engkau adalah Petrus. Di atas batu karang ini, ya, engkau adalah Petrus dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan gerejaku atau jemaatku. Nah, hebatnya alam maut tidak bisa menguasai. Jadi artinya gereja ini nggak bisa dikalahkan dengan kematian. Gereja itu abadi. Setelah dibangun oleh Yesus, gereja itu abadi. Dan kelanjutan di sorga nanti tidak ada perjamuan kudus lagi di sorga. Perjamuan kudus ini kan terjadi cuma di bumi ini untuk mengingatkan pengorbanan. Sudah di sorga sudah sempurna, nggak ada lagi perjamuan kudus, Bapak Ibu. Jadi jangan sampai dibohongi. Kedua, apakah ada gereja lagi? Ya, prakteknya ada. Tapi organisasinya sudah melebur menjadi satu. Tidak ada lagi sinode dan denominasi lagi di surga. Semua menjadi satu memuliakan Tuhan. Sebab pengertian gereja itu adalah kumpul bersama-sama untuk memuliakan Tuhan. Ya, kan gereja bisa banyak arti, nanti akan saya jelaskan. Nah, dalam kalimat ini ada denominasi yang salah menafsirkan. Ketika Yesus berkata, aku akan mendirikan jemaatku ya di atas batu karang ini. Nah, mereka pikir Petrus kan arti kata Petra, batu karang. Tapi batu karangnya kecil, Bapak Ibu. Dan mereka menganggap Petrus itu adalah dasar dari gereja. Jadi setelah Petrus baru dibangun gereja di atas Petrus. Nah, muncullah gereja Katolik yang menganggap Petrus adalah paus pertama. Saya sempat ke Vatikan dan melihat bahwa kuburan Petrus itu yang pertama.
di bawah mimbar itu. Dan dianggap itu paus pertama bagi gereja Katolik di Roma. Bapak Ibu, tapi ketika saya melihat lagi penjelasan-penjelasan lain, kalau Petrus jadi dasar gereja, Petrus itu lemah sekali. Dia menyangkal Tuhan 3 kali. Bagaimana orang yang menyangkal Tuhan dengan apa istilahnya ya, jejak apa namanya? Kalau pilih presiden disebutnya apa? Jejak. Hah? Jejak apa? Rekam jejak. Kalau memilih pemimpin kita lihat rekam jejaknya. Gimana sih kehidupan dia, tingkah lakunya, sikapnya gitu. Kok bisa mau jadi dipilih pemimpin kan itu. Rekam jejaknya Petrus itu jelek banget. Dia sangkal Yesus sampai 3 kali. Bagaimana mungkin gereja yang lebih hebat dari alam maut itu dibangun di seorang yang gampang berubah-ubah. Nah kalau gitu siapa? Yang benar adalah batu karang itu sendiri adalah Yesus. Karena Yesus itu batu karang yang besar. Ya. Nah dibangunnya lebih tepat di atas pengakuan Yesus adalah Mesias. Itu yang benar. Jadi gereja itu dibangun di atas pengakuan Yesus itu juru selamat. Yesus Kristus, Yesus juru selamat, pahlawan yang menebus dosa. Nah, dibangun di atas dasar itu yang kuat dan gak pernah berubah. Alam maut saja gak bisa mengalahkan keselamatan itu. Ya. 1 Korintus 3 ayat 11 sebagai pembanding atau yang memberikan bantuan pemahaman. Karena tidak ada seorang pun dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan oleh Yesus Kristus. Jadi di atas lebih tepatnya diterjemahkan, dibangun di atas batu karang itu adalah dibangun di atas dasar hidup dan pengajaran-pengajaran Yesus. Itu yang benar. Baik, itulah gereja. Jadi gereja ini hebat saudara. Bukan sekedar satu kepercayaan dan agama, tapi dibangun oleh Allah sendiri. Di atas kehidupannya, ya, di atas batu karang. Saya memberikan ilustrasi betapa hebatnya batu karang itu digempur berulang-ulang oleh gelombang ombak besar dan tidak bergeming dia. Nah, dari mana sih asalnya gereja itu? Gereja itu ada awalnya, ada latar belakangnya, ya. Kalau kita melihat ini tentang hari Pentakosta, inilah gereja pertama kali terjadi. Ya, kalau tadi itu rencana Tuhan, aku akan membangun gerejaku, itu rencana Tuhan di atas pengakuan Petrus bahwa Yesus itu Mesias, juru selamat. Nah, terjadi di sini, di loteng Yerusalem. Jadi loteng Yerusalem adalah pertama kali Roh Kudus dicurahkan, gereja terbentuk, ya. Kemudian amanat agung disampaikan. Ada 3 peristiwa besar di loteng Yerusalem itu. Kita mulai dengan misi. Jadi ketika Allah di surga melihat bahwa manusia tidak lagi mampu menebus dosa, apapun agama dan kepercayaan manusia tidak lagi mampu menebus kesalahan manusia, maka Allah melakukan misinya, yaitu Allah harus turun jadi manusia. Sekali lagi, Yesus itu bukan manusia yang dijadikan Tuhan. Tapi Yesus itu dari awalnya adalah memang sudah Tuhan. Tuhan turun menjadi manusia, lahir di Bethlehem. Misinya adalah tadi ingin menyelamatkan manusia dengan kehidupannya. Dan seringkali ditanya, sampai sekarang masih ditanyakan banyak orang, itu Yesus itu dari umur 12 sampai 30 kok nggak ada di Alkitab, nggak ditulis, tiba-tiba muncul usia 30. Sebetulnya ada seorang hamba Tuhan ya menurut saya sangat bagus menjelaskan siapa ya dari Muslim itu. Dia menjelaskan Yesus itu hidup dalam budaya Yahudi. Jadi umur 0 sampai 12 tahun diajar apa, 12 sampai umur 16 diajar apa, 16 sampai 20 diajar apa, sampai umur 30. Nah 30 itu baru laki-laki Yahudi dianggap kuat. Dianggap kuat boleh mengemban satu tugas berat. Gitu. Kalau 20 laki-laki Yahudi dibolehkan untuk mengambil keputusan untuk menikah karena sudah mulai bisa mencari nafkah sendiri. Tapi umur 30 emban tugas yang paling berat itu 30. Jadi umur 12 sampai 30 tentu Yesus ikut dalam pendidikan kebudayaan orang-orang Yahudi. Kalau Anda sempat pergi ke Israel, ada masjid
Masjid Al-Aqsa, di belakangnya itu adalah sekolahan-sekolahan orang Yahudi. Dan saya sempat masuk, saya sempat melihat dari anak-anak kecil sampai anak-anak remaja itu dimasuk dalam pendidikan seperti itu. Dan saya yakin Yesus akan ikut pendidikan seperti itu. Sampai genap usia 30, dia menyatakan diri sebagai Mesias. Dia melakukan pengajaran-pengajaran yang sangat menakjubkan, yang nggak pernah diajarkan oleh ahli-ahli Taurat dan orang Yahudi. Lalu dia melakukan mujizat-mujizat yang tidak pernah dilakukan oleh siapapun juga. Dan Alkitab berulang-ulang mengatakan pengikut-pengikut Yesus takjub melihat pengajaran dan mujizat yang dilakukan oleh Yesus. Sebetulnya ini adalah misi Tuhan, misi Yesus. Ini loh, aku juru selamat, aku datang ingin menebus dosamu. Apakah Yesus harus mati? Harus. Karena itu hukumnya, upah dosa adalah mati. Jadi untuk menggantikan upah dosa itu Yesus harus mati. Apakah Yesus kalau mati harus melalui pengkhianatan muridnya? Tidak. Jadi Yudas tidak berjasa dengan matinya Yesus Kristus. Jangan sampai kita salah menafsirkan. Wah, Yudas itu berjasa gara-gara Yudas mengkhianat, Yesus ditangkap, Yesus dibunuh, disalibkan, dosa kita diampuni. Jadi Yudas pahlawan, itu keliru. Yesus memang harus mati, tapi tidak harus melalui muridnya pengkhianatan itu. Jadi pengkhianatan bisa datang dari siapa saja. Tapi sayang, misi Tuhan itu ditolak. Ditangkap Yesus, dianggap melawan dan menghujat Allah karena dia menyamakan dirinya sejajar satu dengan Allah atau disebut dengan anak Allah paling tidak. Kemudian dijatuhi hukuman mati. Begitulah menurut aturan Yahudi, kalau mensejajarkan dirinya dengan Allah berarti dia sesat. Sesat hukumannya adalah mati. Yesus kemudian ditolak, ditangkap dan dijatuhkan hukuman mati. Nah, sebelum Yesus mengalami penyiksaan dan pembunuhan itu, Yesus kemudian menyampaikan misinya kepada muridnya. Aku akan mendirikan gerejaku. Apa artinya? Artinya misi yang tadi yang mau diembankan diberikan kepada orang Yahudi sebagai umat pilihan Tuhan. Atau kata lain nih, aku lahirin di tengah orang Yahudi. Ayo kamu jadi misioner ya untuk seluruh dunia ya. Tapi mewakili orang Yahudi, para imam-imam dan ahli Taurat itu menolak Yesus. Ya, Yesus terpaksa memindahkan kepercayaan ini kepada bangsa-bangsa lain. Nah, itu dibangunlah gereja. Jadi gereja adalah kelanjutan dari orang Yahudi. Gereja adalah kelanjutan dari tugas yang harusnya diberikan kepada orang Yahudi, dipindahkan kepada gereja. Tadinya hanya satu suku saja dari Yahudi, tapi sekarang dipindahkan ke berbagai-bagai suku di dunia. Dulu perintah pergilah jadikan semua bangsa muridku, itu pada orang Yahudi mestinya. Tapi karena Yahudi menolaknya, maka misi ini diserahkan kepada bangsa-bangsa. Siapa saja yang mau, silakan. Nah, itu namanya pintu anugerah. Kita adalah sekarang salah satu bagian dari pengganti orang Yahudi. Makanya saya pernah dulu menyampaikan khotbah, ada beberapa pendeta yang menolak. Yahudi bukan lagi umat pilihan Tuhan. Mereka bilang nggak bisa. Saya bilang bisa, ini dasarnya. Tuhan dulu memilih dia untuk menunaikan tugas misi penyelamatan. Tapi karena menolak, membunuh, dan menyalibkan, maka misi itu dipindahkan kepada bangsa-bangsa lain. Pergilah amanat agung itu untuk semua orang yang mau melakukannya. Tidak lagi orang Yahudi. Jadi orang Yahudi sekarang tidak lebih istimewa dibanding kita. Orang Yahudi belum tentu selamat Bapak Ibu kalau dia tidak percaya Yesus. Jadi sekarang diberikan kepada semua bangsa di dunia ini untuk menyampaikan berita keselamatan. Jadi gereja adalah agen Tuhan. Gereja adalah wadah Tuhan untuk menyampaikan berita ini keluar dari gereja. Menyampaikan berita Injil. Kapan gereja terwujud? Yaitu pada hari Pentakosta tadi. Ketika Tuhan berkata, ya nantikan aku di loteng Yerusalem. Pada saat Yesus naik terangkat dari Bukit Zaitun naik ke surga, itu kurang lebih ada 500 muridnya, tetapi hanya 120 murid Tuhan yang menunggu Tuhan di loteng Yerusalem selama 10 hari. Kok 10 hari? Ya karena hari ke-10-nya turun Roh Kudus. Jadi bukan harus 10 hari, tapi pada hari ke-10 gitu turunlah Roh Kudus. Ya, turun Roh Kudus dan mereka dipenuhi di loteng Yerusalem itu. Ini dia, di loteng Yerusalem,
Di sini banyak gambar wanita ya. Ya, saya tidak tahu persisnya ya. 120 itu berapa wanita, berapa laki-laki, tapi 120 murid Tuhan yang ikut melihat Yesus terangkat ke surga itu dipenuhi dengan Roh Kudus. Dan tentu kita tahu bahwa orang-orang di luar loteng itu mengira mereka mabuk dan seterusnya. Sampai Petrus harus menjelaskan mereka itu dipenuhi Roh Kudus sesuai dengan janji Tuhan. Itulah gereja pertama kali terwujud. Gereja pertama kali itu terwujud pada saat hari Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit satu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah mereka di mana mereka duduk. Orang-orang itu menerima perkataan itu setelah Petrus berkhotbah ya, karena ayat 41 saya loncat, dan mereka dibaptis, dan jumlah mereka bukan lagi 120, bertambah menjadi 3.000. 3.000. Jadi gereja dimulai 120, berubah jadi 3.000, terus bertambah. Mereka makin bertekun mengikuti pengajaran rasul-rasul dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul memecahkan roti dan berdoa. Terus berkembang. Sejak itu berkembang sampai satu kali mereka ada di kota Antioquia, dan mereka disebut itu Kristen. Gitu. Jadi kata Kristen dimulai ketika mereka ada di kota Antioquia. Gereja dimulai di loteng Yerusalem. Jadi yang satu di kota Antioquia, satu di kota Yerusalem. Yerusalem gereja pertama, Antioquia disebut Kristen pertama. Gereja dapat diartikan banyak, bisa gedungnya itu gedung gereja GBI itu. Gereja itu bisa gedung. Oke, itu di mana gereja? Nah itu orang-orang ojol pasti tahu mencari gedung gereja. Kedua, gereja itu bisa denominasi. Gereja apa kamu? Oh, saya GBI, saya GKI, saya GPJ, saya Katolik. Katolik sendiri juga banyak ya. Nah, saya Advent, hari ke-7 dan seterusnya. Itu denominasi, aliran istilahnya gitu, aliran. Kayak NU, Muhammadiyah kalau Islam gitu ya. Oke. Tapi juga gereja bisa sebut umat Tuhan. Nah, saudara, ini adalah gereja yang hidup. Gereja itu bisa 3, gedungnya, alirannya, dan jemaatnya. Apa isinya gereja? Nah, ini yang penting. Ini yang membuat kita bisa bersikap baik. Kenapa orang bisa kecewa? Karena nggak tahu isi gereja. Kenapa orang bisa kecewa? Karena nggak tahu gereja itu apa sebetulnya. Ya. Gereja dalam bahasa Portugis igreja. Tapi kalau bahasa Yunaninya eklesia. Dari 2 kata, ek dan klesia. Ek itu artinya keluar, klesia itu artinya memanggil atau dipanggil. Akar katanya dari kaleo, ya. Klesia kan jadi jamak. Kalau akar katanya tunggalnya adalah kaleo. Jadi kalau diterjemahkan gimana? Kira-kira eklesia itu apa artinya? Coba tebak. Parkir gratis. Parkir gratis, bubur gratis. Apa artinya eklesia? Ya, rupanya kan banyak yang bisa kecewa karena nggak tahu terjemahannya. Ayo apa? Ya, anak Yohanes nih, anakmu tuh jawab apa? Wah, pinter sekali. Mama papa nggak tahu tuh. Itu butuhnya sekolah. Sekolah minggu juga mesti kasih tahu tuh. Kalau diterjemahkan adalah gereja adalah memanggil orang-orang keluar dari kegelapan kepada terang Tuhan yang ajaib. Jadi eklesia atau gereja adalah orang-orang yang dipanggil keluar dari kegelapan. Atau dengan kata, udahlah jangan buat dosa lagi. Dari naik klub ayo ke gereja gitu. Ya, dari jalanan gereja, dari mabok ke gereja. Dipanggil orang-orang dari kegelapan kepada terang Tuhan. Dipanggil orang-orang yang hidup dalam dosa untuk hidup yang benar di gereja. Lalu gereja jadi sorga? Jadi orang suci semua? Enggak. Jadi kalau udah begini Anda lihat orang yang dipanggil siapa? Ya itu orang-orang berdosa itu. Maaf, tanda kutip orang yang nggak benar, masih lagi sedang diproses. Jadi orang di gereja itu bukan orang suci. Orang di gereja itu bukan orang benar. Orang sakit sebetulnya.
orang-orang rusak. Maaf ya agak kasar ngomongnya. Orang-orang yang sedang diperbaiki sebetulnya. Kalau dibalik tanya, kalau begitu kita boleh nggak kecewa dengan orang-orang yang rusak? Ya salah lu sendiri. Lu nilai preman. Kamu nilai orang rusak. Mana mau ada orang mau beli motor rusak, mobil rusak. Ya diperbaiki dulu. Jadi gereja sebenarnya tempat perbaikan. Kenapa kecewa sama tempat perbaikan? Kan begitu. Kalau Anda mau nilai yang baik, orang di sorga. Nah di sorga itu nggak ada salah lagi. Nggak mungkin ada kekeliruan dan gesekan di sorga karena udah sempurna. Jadi kalau Anda pergi ke gereja, Anda pasti temukan gesekan dan orang-orang yang belum sempurna. Karena orang yang dipanggil itu adalah orang-orang berdosa. Belum beres dia. Kita masih produk yang sedang diperbaiki. Belum produk terakhir kita ini, termasuk saya gembala. Bisa buat salah. Jadi kalau Anda kecewa, keliru sekali. Apalagi kalau saya balik. Bukankah Anda salah satu anggota gereja itu yang sedang diperbaiki? Nah, ditanya gitu kan makin gak bisa jawab kita. Anda menilai orang lain, menilai di gereja, lu sendiri juga rusak. Gitu loh. Kita semua ini orang rusak yang sedang diperbaiki. Jadi jangan kecewa dengan anggota gereja atau pekerja gereja atau pimpinan gereja. Karena di dalam gereja itu adalah orang-orang yang dipanggil dari kegelapan. Gimana? Setuju nggak? Ya kita jadi jangan munafik juga, jangan pura-pura juga. Bahaya pura-pura dan munafik itu menjebak orang. Tampil apa adanya saja. Dan jangan kaget, saudara-saudara yang baru masuk. Di gereja itu bukan sorga. Kumpulnya bukan para malaikat ini. Tapi orang-orang berdosa yang sedang diperbaiki. Nah, cuma mungkin pertanyaannya persentase perbaikannya yang kita gak tahu. Ada yang baru setengah, jadi jalannya miring. Masih setengah, ada yang sudah 70%, ada yang 80 gitu. Yang 99 sih susah banget nyarinya. Kita sedang mana ini misi gereja kita. Menjadikan jemaat semakin serupa. Kita belum sampai ke situ, tapi sasarannya itu. Kita ingin menyerupai Yesus, inginnya sana. Jadi gembala membawa jemaat ke arah itu. Kau tanya ini ke gereja mau dibawa kemana? Mau dibawa supaya kita serupa dengan Yesus. Kita ini orang brengsek semua. Kita orang berdosa. Mau dosa kecil besar sama aja di mata Tuhan, mendatangkan maut itu dosa. Jadi jangan merasa pertama sudah suci. Ya, kedua, jangan anggap bahwa ke gereja itu nggak ada kesalahan. Siapa bilang? Banyak orang tergesek dalam gereja, banyak orang terkecewa dalam gereja. Sampai ada istilah berkata, di kantor gua mah persahabatannya lebih baik daripada di gereja. Jangan heran, emang begitu, Di kantor image-nya dijaga, di gereja enggak, belak-belakan. Orang di gereja nggak kejar gaji, nggak cari muka, ya, nggak menyenangkan bos. Kita semua sama, jadi tampil apa adanya. Jangan kecewa. Di dalam ini adalah orang-orang yang sedang diperbaiki. Produk yang ya jatuh bangun begitu. Ya. Nah, gereja itu kepalanya adalah Yesus. Maaf ya gambarnya kurang bagus. Tetapi tangan, kaki, badan, jari semuanya itu kita. Tubuhnya itu kita. Kalau kepala udah sempurna Bapak Ibu. Kepala sempurna, nggak ada salahnya. Tidak pernah ada orang kecewa dengan Yesus. Dan keputusan Yesus tidak pernah mengecewakan. Tapi rata-rata orang kecewa dengan tubuh Kristus. Kepalanya udah sempurna. Yesus mempelai yang sempurna. Kita mempelai wanita yang sedang didandani Bapak Ibu. Kita mau dinikahkan dengan Yesus. Namun didandani. Yang namanya dandan kan mondar-mandir ke salon. Masih perlu diperbaiki kita ini. Paham ya? Ini penting banget. Ini isi dari khotbah hari ini. Ini isi dari bergereja. Kalau saudara tidak paham gereja itu apa, maka kita akan salah menilai, salah bersikap. Isi gereja, ya tadi kumpulan orang-orang berdosa yang sedang diproses. Prosesnya dididik, dibimbing, disuruh doa, disuruh puasa, suruh baca Alkitab, disuruh begini, disuruh begitu, ya perintah firman begini, khotbah hari ini begini. Itu proses kapan? Terus menerus. Supaya sudah jadi dewasa, saudara jadi matang. Tujuannya supaya kita serupa dengan Yesus, tingkah laku kita seperti Dia. Sempurna? Belum. Mungkin sampai mati pun kita nggak akan sama. Tapi kita punya cita-cita seperti itu, seperti Kristus.
Ya kalau bisa sampai sama seperti Yesus udah hebat lah, angkat jempol. Ya, itu isi gereja. Gereja itu kalau saya umpamakan supaya gampang dipahami, itu seperti bengkel. Nah di bengkel itu ada yang cuma ganti oli karena oli udah lama dipakai, ada yang rusak busi, apalagi ada yang rantainya putus. Nah ini lagi cerita motor gua nih, motor saya sendiri itu yang lama tuh, itu rantai putus, untung tidak di jalan saya jungkir balik tuh. Putusnya justru di bengkel, rantai putus, oli diganti, busi diganti, rem diganti, kadang kan turun mesin yang kerendam. Nah itu bengkel. Jadi gereja ini bengkel. Anda itu kendaraan-kendaraan yang rusak. Masa kecewa sama kendaraan rusak? Kan lucu kan, kita aneh. Atau gereja itu seperti rumah sakit. Nah, Dokter Sinta Maria tahu banget nih kayak apa rumah sakit. 3 bulan sekali saya ke rumah sakit ambil darah untuk cek seluruhnya, kolesterol, diabetes, apalagi itu. Nah, macam-macam. Terus nanti dilaporkan ke Dokter Utoyo tiap 3-4 bulan. Beberapa kali saya masuk ke IGD. Saya sempat juga ke PIK IGD. Gitulah. Semua dalamnya apa ya? Wih, cantik-cantik di sana orang. Pakai lipstik gitu ya, banyak makanan ya. Nah, itu bukan rumah sakit, itu restoran. Rumah sakit mah orangnya pada loyo-loyo, jelek-jelek, baju tidur, pakai sandal jepit. Itu di rumah sakit, semua ngeluh doang isinya. Itulah gereja. Gereja itu isinya adalah pasien rohani yang terus diperbaiki. Gimana? Saya sempat sharing dengan Sinta ya, dokter, suster harus sabar. Apalagi kalau pasien itu udah tua ya, itu bawel banget itu. Kadang-kadang kalau itu nggak mau diikut sampai berontak-berontak sampai diikat, kita nggak tega melihatnya, terpaksa itu kan bawel. Seringkali penilaian, maaf sekali lagi buat Sinta dan Maria, penilaian pasien itu dilihat dari keramahan dokter dan pasien. Rumah sakit itu bagus loh, pasiennya, susternya, dokternya ramah-ramah loh. Nah itu katanya udah setengah obat katanya. Tapi kalau pasien menemukan susternya jutek, dokternya galak, nggak mau diajak ngomong sebentar doang, orang punya kesan nggak enak kalau rumah sakit itu jutek itu. Nah di gereja juga begitu seringkali. Para pekerja dengar baik-baik, Anda tuh suster bagi jemaat. Jadi perhatianlah terhadap jemaat, ya, sapa dengan baik. Mungkin kalau Anda di rumah punya masalah, jangan dibawa ke gereja. Keselnya dengan suami jangan dibawa ke gereja. Nyambut jemaat mukanya asem begitu, ditanya ditegur keras, ingat ribut sama suami barusan gitu. Jangan, ingat baik-baik, sensitif sekali jemaat itu. Ya, pasien juga sensitif gitu. Tapi harus sadari kita, semua jemaat sadari gereja ini rumah sakit, bengkel kendaraan. Nah, saya dapat ilustrasi, katanya juga gereja itu kayak tempat nge-gym. Ada orang badannya gemuk nih, mau ke tempat nge-gym, sampai tempat gym, wah, bukan badannya six pack semua, adik. Ya, ada yang kurus sekali, ada yang gemuk. Terus mereka bilang, ngapain gua nge-gym kalau yang datang badannya begini semua, gitu. Mereka pikir orang yang nge-gym badannya udah six pack semua. Enggak, tempat nge-gym itu macam-macam bodinya. Mereka datang justru untuk memperbaiki body. Jadi jangan anggap bahwa kalau datang ke gereja, wah udah rohani semua, bagus penampilannya, ramah, ya rohani, sabar. Enggak gitu, macam-macam tingkahnya. Gembala yang paling merasakan semua sifat jemaat. Apalagi saya sudah 43 tahun melayani jemaat, tahu banget sifat jemaat kayak apa. Sampai-sampai saya juga kehabisan kesabaran juga untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan atau keluhan-keluhan atau kekecewaan jemaat, sampai berkata, ya kalau Anda memang nggak bisa lagi di gereja ini, ya udah silakan pilihlah gereja lain begitu. Kita sudah lakukan yang terbaik buat Anda. Kadang-kadang jemaat tuh nggak paham itu, ya nggak paham. Saya yakin bahwa bengkel, rumah sakit, PT di gym itu akan berikan terbaik buat mereka yang datang. Kan begitu toh? Kita semua pekerja
sudah berusaha sebegitu mungkin untuk tahan diri terhadap banyaknya gesekan. Tapi karena kalau ada pekerja-pekerja jemaat juga yang nggak tahan juga. Nah, mestinya dimaklumi Bapak Ibu, karena ini adalah bengkel, rumah sakit, dan tempat nge-gym. Paham ya? Baik. Tugas gereja apa? Ya, satu dalam bahasa Yunaninya disebut koinonia, artinya membentuk persekutuan. Nah, di dalamnya itu ada tubuh Kristus, dibagi-bagi tugas tuh. Ya, kalau Anda tahu Komsel, kita buat berapa kali gagal terus. Komsel itu baik sebetulnya. Ya, di situ mereka ada kebersamaan di dalam Komsel, di dalam koinonia ini. Ya, kalau dibaca dalam 1 Korintus 12 ayat 12 sampai 27 itu kurang lebih gini. Tubuh Kristus itu satu. Tubuhnya satu, kepalanya Yesus, tapi anggotanya banyak. Ada yang tangan kiri, tangan kanan, jari, jempol, sampai jari kelingking. Ada kaki, ya ada jari kaki, ada mulut, ada leher, macam-macam. Banyak anggota. Ya, nah, tiap anggota itu adalah bagian tubuh. Kalau umpamanya Anda di salah sebagian asyir, ya saya adalah bagian dari gereja ini. Ini kelingking akan ngomong, saya ini bagian dari tubuh ini. Dia nggak bilang saya terpisah, nggak begitu. Dan tangan, telapak tangan harus peduli bukan hanya pada jempol, pada kelingking, pada telunjuk, tapi pada kelingking yang paling kecil pun ini berguna. Oh, ini mah nggak kepake, jarang pakai, kecil juga nggak ada gunanya. Ya, untuk hal tertentu mungkin Anda butuh telunjuk, jempol, pegang jempol. Kelingking satu kali, maaf ya, ngupil. Kalau ngupil pakai apa? Kelingking. Kan jari paling kecil, kalau pakai jempol kan kegedean, saudara. Oh, jebol lubang hidung nanti. Jadi jangan berpikir bahwa kecil itu nggak ada gunanya, satu kali dia berguna. Di dalam gereja, maksud saya, ini akan agak lucu dikit. Jangan pikir bahwa tim doa nggak penting, itu anak sekolah minggu nggak penting, guru seminggu nggak penting. Enggak, satu kali mereka sangat dibutuhkan. Justru kata firman Tuhan, yang paling kecil itu harus diberikan perhatian khusus. Yang besar-besar seperti tangan ini udah kuat, nggak usah diberi perhatian khusus. Tapi yang kecil, yang lemah itu diberi perhatian khusus gitu. Itulah namanya anggota tubuh, saling membutuhkan dan kompak. Mamanya otak memberikan perintah, hei kanan ambil itu, jangan kaki kanan nendang, itu namanya nggak kompak. Biasanya kalau tangan kanan mau mengambil, kaki kanan pasti melangkah, itu namanya kompak. Di gereja tubuh Kristus harus begitu. Ada jemaat yang sakit, yang lain jangan diam. Oh itu Arta aja, itu urusan Arta. Jangan ibu bapak. Kalau Anda tahu di bangku sebelahmu yang biasanya ikut beribadah sama-sama nggak ada, Anda mesti ambil inisiatif. Ayo saya bantu yuk, ayo kita kumpulin yuk, urunan beliin buah gitu kalau dia sakit. Serius begitu? Harus ada kekompakan, ada kepedulian. Makanya misi gereja itu adalah peduli. Ibu bapak dengar baik-baik ya. Kalau kita nggak peduli, satu saat nanti kita ditimpa kemalangan, orang nggak peduli sama kita, yuk sakit hati loh. Dengar baik-baik, siapa yang menabur dia pasti menuai. Kalau kita nggak peduli sama orang lain, satu kali kita yang ditimpa oleh kemalangan, orang nggak peduli sama kita akan sakit hati. Maka itu, cobalah kita punya kepedulian, karena sesama anggota tubuh Kristus, kalau ada satu yang malang, ditimpa kesulitan, adalah kepedulian. Bentuknya macam-macam, mau doa, mau bantuan keuangan, memberikan makanan, datang membesuk, macam-macam. Memberikan WA sebagai support kita. Jangan diam, jangan tidak peduli. Anda tidak hidup sendiri di hutan. Kita hidup di dalam tubuh Kristus. Tiap anggota mesti berfungsi sesuai dengan tugas. Kalau Anda punya talenta nyanyi, jangan nyanyi di kamar mandi terus. Kapan didengar sama jemaat, kapan bisa memuliakan Tuhan. Kalau Anda punya kemampuan nyanyi, ke depan dong. Daftarkan diri kepada adik jadi singer, latihan. Mampu WL jadi WL begitu ya. Oh saya tuh lebih suka menyapa orang, ya silakan jadi asyir. Bilang sama koordinator, oh saya suka ngumpulin uang, silakan jadi kolektan. Begitu. Apa saja, oh saya suka berlutut, silakan jadi pendoa, hubungi saya gitu. Terus Anda berkata, oh saya punya villa, yuk kita pakai sekali-sekali untuk doa semalam-malaman. Bagus sekali, jadi nggak usah sewa. Kok nggak ada amin? Dia tiap anggota berfungsi sesuai tugasnya. Kalau satu menderita, yang lain juga jangan peduli. Itu bukan saudara gua, bukan ii gua, bukan paman gua, bukan saudara saya.
Dengar baik-baik. Kalau di sini jempol kita bisulan, kuku lepas, dengan bahasa Inggrisnya cantengan. Lalu yang sakit apa? Kesini juga loh, ke ketiak loh ibu bapak. Pernah nggak alami kuku lepas, cantengan, lalu yang sakit bukan cuma ini yang sakit, sini bisa keluar jendolan. Pernah nggak ingat? Itu namanya sekelan ya. Oh ini semua bahasa Betawi. Di sini cantengan, sini sekelan. Itu namanya anggota tubuh. Ada hubungan satu menderita, yang lain ikut menderita. Jangan masa bodoh Bapak Ibu. Ya, jangan masa bodoh. Lalu tugas kedua gereja adalah marturia. Terjemahan bahasa Indonesianya bersaksi. Bersaksi ini bisa memberitakan Injil melalui kitab suci, bisa memberitakan Injil melalui kehidupan kita. Orang lihat kehidupan kita jadi saksi. Itu orang tuh Kristen loh, baiknya minta ampun. Dia seminggu sekali suka kirim masakan ke rumah saya, gitu. Dia kalau ada apa-apa suka nawarin bantuan, tuh orang Kristen tuh. Nah, perbuatan itu jadi kesaksian. Terus kemudian kalau disapa, ya ditanya, ngomongnya lembut, bijaksana, berhikmat, nggak nyakiti orang, kata-katanya bagus loh. Nah itu juga kesaksian. Jadi proses yang terjadi di pada gereja, di bengkel Tuhan ini betul-betul keluar, itu membawa hasil. Ada perubahan sejak dibawa ke bengkel. Ada perubahan sejak dirawat di rumah sakit. Tubuhnya makin sehat, makin kuat. Begitu harusnya ya, marturia ya. Seperti perintah Tuhan dalam Matius 28, pergilah jadikan semua bangsa muridku, gitu ya. Nah, yang ketiga tugas gereja adalah diakonia. Seringkali kita anggap diakonia itu sosial. Ya, salah satu bagian diakonia adalah sosial. Artinya diakonia adalah melayani. Melayani itu bentuknya macam-macam Bapak Ibu. Ya, bisa seperti Ibu Teresa gitu, melayani dengan sosialnya. Ya, bisa juga diakonia itu bisa melayani dengan pemberitaan. Layani seorang dengan yang lain sesuai dengan karunia. Karunianya nggak selalu memberi. Ya, di tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang bisa berbicara, pandai mengajar, baiklah ia berbicara sebagai seorang penyampai firman. Jadi memberitakan firman juga adalah diakonia, pelayanan. Ya, baiklah yang melakukan dengan kekuatan anugerah Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang mempunyai kemuliaan kuasa sampai selama-lamanya. Anda punya kemampuan apa? Nasihati. Bisa. Jadi diakonia itu bisa bentuknya pelayanan firman, bisa konseling, bimbingan, bisa sosial, memberikan bantuan, bentuknya barang, makanan, seterusnya. Itu namanya diakonia. Nah, 3 tugas gereja. Apa tadi? Pertama, koinonia, marturia, dan diakonia. Ya, oke. Pantas nggak setelah akhir khotbah ini kita kecewa dengan gereja? Nggak pantas. Nggak ada dasar, nggak ada alasan buat kita kecewa sama bengkel, kecewa sama rumah sakit. Nggak ada alasan buat kita, karena yang kumpul di dalam itu pasien-pasien semua, ya. Yang kumpul itu kendaraan-kendaraan rusak. Kita ini juga termasuk kendaraan yang rusak. Kok kita menilai orang gitu? Nggak pantas. Jadi kalau ada satu pekerja di sini buat kesalahan, ya dimaklumi lah. Kalau di sini ada jemaat yang buat kesalahan, ya keliru, ya dimaklumi, diampuni. Kita juga bisa buat kesalahan yang sama kok. Itu yang disebut dengan gereja Tuhan. Jadi pantas nggak kita kecewa dengan gereja? Ya, sudah berulang kali jemaat itu mengalami kekecewaan. Akhirnya keluar dari gereja. Tidak mau beribadah lagi kepada Tuhan. Mulai pada gereja, lama-lama nggak mau bertuhan lagi. Alasannya banyak nih, Anda bisa hitung sendiri. Ini yang saya tahu aja. Karena mungkin nggak disambut. Di depan nggak disambut. Gereja ini mah jutek-jutek loh. Saya pernah di gereja ini dulu, nggak tahu jemaatnya masih ada enggak. Kan kalau keluar kan banyak tuh jemaat nih, tolong maklumi ya. Banyak kan. Pada ngomong-ngomong kan. Saya kalau ngomong kan dia nyautin. Kalau ngomong kan mesti mukanya ngadep ngomong. Yang ini mau salaman. Jadi saya salaman ngomong begini. Jadi orang disalami nggak dihadapkan muka saya. Saya lagi ngomong sama yang ini. Kecewa yang ini. Yang Pak Gembala nggak sopan.
ngomong mukanya nggak ngadep, salaman nggak ngadep muka ke sini. Lah saya sedang ngomong sama ini, gimana dua tugas sekaligus begitu kan nggak bisa Bapak Ibu, kecewa, nggak mau kebaktian lagi. Dulu pernah saya nggak tahu ada masalah apa, saya ngomong gini, kalau Anda memang nggak tepat lagi di gereja ini ya silakan pindah gereja lain. Ada jemaat datang, mulai hari ini Pak Pendeta saya nggak ke gereja ini lagi karena Pak Pendeta ngomong begitu. Gitu. Ya, itu sambutan yang kurang baik, disapa nggak baik, bisa kecewa. Itu alasan mereka. Apalagi nggak direspon, responnya agak kasar. Mungkin orang itu lagi kesel, ada masalah, atau terburu-buru ngomong. Namanya manusia tuh tingkahnya banyak kan, bisa sensitif banget loh perasaan jemaat tuh. Ya, terus kemudian apalagi nggak direspon usulannya. Saya usulnya Pak, tapi nggak pernah dilaksanakan, cuma ditampung aja. Lah kalau usulannya itu bagus, ya pasti dilaksanakan. Kalau nggak bagus ya ditampung aja. Masa mesti dipaksakan, mesti dilakukan? Nanti rugi gereja. Umpamanya contoh gini, ya umpamanya contoh, Mas Samuel, ini gereja kita bangun aja ya. Kita beli ruko kiri kanan. Ya usulnya bagus, tapi jennya mana? Orang renovasi aja disumbang orang kok. Ya, kita mau ganti alat musiknya sampai sekarang belum terkumpul dananya, baru separuh, kalau salah 80 jutaan ya. Kita butuh 180-an, masih kurang 100 juta. Usulannya bagus, tapi nggak bisa dilaksanakan dulu. Kenapa ya? Anda kan tahu sendiri. Ya nanti kasih akan ke gereja pasti keluar, nanti minimal tuh separuh, 50 jutaan pasti keluar. Tapi kan selama masih bisa dipakai, apa salahnya gitu. Nanti pertanyaannya kalau diganti itu mau diapain? Secondnya, bekasnya. Kan sayang kalau dibuang, nggak dipakai sayang. Nggak dipakai disimpan, rusak karatan lagi nanti. Nah kan itu mesti dipikirkan panjang Bapak Ibu. Kita nggak gegabah sebagai pemimpin mengeluarkan uang begitu gampangnya gitu. Ngumpulinnya seperak demi seperak. Anda tahu kolektor nggak gereja kita? Berapa? Paling banter 2-4 juta. Kolektor gereja kita, itu bendahara tanya coba sama mereka. Kumpulin, itu belum dipotong, maaf ya belum dipotong untuk ini. Sisanya paling tinggal separuh. Kita kumpulin bertahun-tahun, tentunya nggak mau gampang ngeluarin ratusan juta gitu rupa. Usulan bagus, tapi kan pelaksanaannya mesti dipikir panjang Bapak Ibu. Belum lagi ada perayaan Natal. Ini dalam waktu dekat ini kita harus keluarkan ratusan juta lagi. Kalau nggak salah, budgetnya rata-rata 200 jutaan gitu. Natal gabungan ini. Coba bayangin lagi. Kepikir lagi oleh gembala tuh. Kadang-kadang suka nggak enak gitu minta sumbangan dari jemaat. Kadang-kadang nggak enak di hati saya. Sampai saya pernah ngomong, Tuhan kenapa nggak buat saya jadi pengusaha kaya aja Tuhan. Saya kan tetap jadi gembala, tapi jadi pengusaha kaya. Jadi kalau ada apa-apa saya nggak usah minta sumbangan sama jemaat. Saya keluarin sendiri aja, saya pengusaha kok. Kenapa Tuhan nggak buat saya seperti itu? Padahal saya kan bisa jadi pengusaha. Saya bisa dibanding jadi pengusaha lain, saya bisa berhasil. Tuhan nggak pernah beri saya kesempatan sih jadi pengusaha gitu. Salah Tuhan. Amin, salah Tuhan. Iya, kenapa saya nggak jadi pengusaha? Jadi full timer lagi konyol. Konyol ya, jadi full timer. Jadi dananya selalu susah terus. Kalau usulan nggak dijalankan, pernah satu kali malah ada satu guru sekolah minggu nggak dikasih jabatan. Bukan jabatan, apa semacam tugas gitu, kecewa juga. Saya bingung lah. Ya. Atau di dalam gereja sesama saingan bisnis. Dulu ada teman sama-sama buka toko bunga. Dia dibawa ke gereja oleh temannya yang toko bunga. Setelah dua-dua satu gereja, saingan harga. Dari mulai untung kecil sampai nggak ada untung loh saingan tuh. Dibanting harga sampai jual modal. Satu bangkrut, kecewa dia keluar dari gereja. Dua-duanya keluar. Nah yang begini kan kasihan gembalanya. Yang ribut kalian berdua. Ya. Tapi ketika ribut kalian keluar dua-duanya. Gembala kehilangan 2 pengusaha. Nah maaf saja donasinya makin berkurang tentunya. Yang ribut kalian tapi jadi korban gereja. Nah itu gara-gara saingan bisnis sesama jemaat, sama pekerja. Seringkali begitu gereja jadi korban. Terus ada lagi masalah meminjam uang. Nah ini terjadi juga di gereja kita. Sampai saya sudah ingatkan sama pekerja. Pekerja tidak boleh meminjam uang sama jemaat. Nggak boleh minjam uang sama gereja. Gereja ini bukan bank. Kalau enggak nanti, kalau mampu bayar, bersyukur. Kalau nggak mau bayar, kan jadi kecewa jemaat. Itu pekerja pendeta lagi jabatannya. Waduh, pinjam uang sampai sekarang nggak pulang-pulangin. Jadi keluar jemaatnya.
Terus pengalaman saya udah pinjemin banyak jemaat. Dulu perintisan kan saya kurang pengalaman. Dari orang pinjam uang kecil sampai orang pinjam uang besar. Sampai sekarang pun belum dibayar. Sampai sekarang pun ada jemaat yang pinjam uang saya nggak bayar. Belum bayar. Ya pandemi, udah lewat pandemi juga nggak bayar. Uang hilang, jemaat juga keluar. Coba rugi nggak? Memang sebaiknya gereja jangan tempat meminjam uang lah. Ya. Jadi itu jadi kecewa juga. Serba salah kan? Dan mungkin kalau ditambah lagi urutan alasan-alasan kecewa banyak nih. Banyak sekali. Tapi sebetulnya kalau kita tahu isi gereja itu tidak sempurna, bengkel dan rumah sakit, mestinya kita nggak perlu jadi kecewa. Ya, ingatlah gereja bukan surga. Kesimpulan terakhir. Sadari, di gereja pasti terjadi gesekan. Gereja pasti kekurangan pelayanan, sebab gereja belum jadi surga. Gereja manapun Anda pergi, ya, paling besar sekalipun yang sudah puluhan tahun, tetap kekurangan karena manusia itu terbatas. Tidak satupun gereja yang sempurna di bumi ini. Kekecewaan, gesekan, mestinya Anda sadar, bisa dipakai loh. Anda bilang, Tuhan ajar aku bersabar. Masuk gereja, ribut, digesek sama orang. Digesek sama orang, salah paham. Itu sebetulnya doa Anda sedang dijawab. Kan minta sabar. Ya Tuhan datangkan pencobaan. Emang sabar datang sendirinya begitu? Enggak. Tuhan pakai sarana. Kekecewaan, gesekan itu seringkali dipakai untuk mendewasakan kita. Buat Allah tuh nggak ada yang mubazir. Semua bisa dipakai Tuhan untuk mematangkan rohani kita. Jadi ingat kalau Anda dimulai kecewa, Anda bilang, oh Tuhan lagi jawab doa saya nih. Tuhan lagi proses saya nih. Tuhan lagi gesek saya nih. Saya sedang digodok sama Tuhan ya. Gitu mestinya Anda akhirnya bersyukur dengan datangnya proses itu. Kita semua umat Tuhan sedang diperbaiki, sedang diproses ya dalam pembentukan semakin serupa dengan Yesus. Ingat baik-baik, ini peringatan. Kita sering kali katanya, lu salah lu. Sini. Di mata lu ini ada kelilipan nih gitu. Tapi di mata kita ada balok. Masih ingat kalimat ini? Hai orang munafik, keluarkan dahulu balok atau kesalahan dari keluarkan dulu balok kesalahan yang besar itu dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas ya kesalahan selumbar di mata saudaramu. Nah, kalau ini ada balok gitu, baru bisa ngelihat. Itu di mata kamu tuh banyak salah tuh. Ambil matanya. Bahwa mata kita baloknya gede. Ya. Ini artinya ilustrasi ini seringkali kita mengatakan orang lain salah padahal kita lebih banyak salah daripada orang lain. Jadi jangan munafik. Rendah hatilah bahwa saya juga banyak kekurangan. Jangan sering menilai kesalahan kekurangan orang lain. Maklumilah, kalau bahasa Tionghoanya cincailah. Nah itu kata-kata yang bagus banget itu. Kalau udah apa-apa, cincailah. Nih mau beli bubur kembaliannya, cincailah udah. Nggak usah dibalikin begitu. Naik bajai, Pak ini kembali, cincailah buat kamu aja. Gitu. Punya hati begitu Bapak Ibu. Punya hati untuk memberi dari mulai uang sampai maaf. Ampun kita buat orang lain. Cincai itu artinya begitu. Setuju? Keluar dari gereja ini sudah berubah ya. Nanti masuk balik lagi. Mondar mandir aja kalau begitu dong. Ayo sekali lagi, gereja bukan surga. Gereja adalah bengkel. Gereja adalah rumah sakit. Gereja tempat nge-gym, dibentuknya tubuh Anda begitu rupa. Oke? Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Saya ingin naikkan pujian dikarang oleh Jack Clean. Alasan aku hidup hanya karena Tuhan. Alasan aku beribadah hanya karena Tuhan. Alasan aku melayani pun karena Tuhan. Bukan karena orang lain. Bahkan satu kali firman pernah berkata, di surga pun masih ada Lucifer yang bisa berbuat salah. Tuhan tolong kami, maklumkan kami bahwa gereja adalah tempat bersama-sama kami diproses, dibentuk, diajar, dibimbing, mengarah kepada sifat dan karakter Kristus.
mengampuni, seringkali kami menilai dan menghakimi orang lain. Kami tidak perlu kecewa terhadap gereja, apalagi terhadap Tuhan. Kembalikan kami kepada tujuan yang benar. Kami melayani, kami beribadah hanya karena Engkau Tuhan. Kami mengasihi Tuhan. Ku hidup karena surga-Mu. Tiada satu pun dapat ku bangga. Mari silakan para pelayan Tuhan. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Jemaat saja, kasih-Mu mengubah. Pimpin jalan sama-sama, haleluya. Yesus pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Selama ku Yesus pegang, Yesus pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Selama ku hidup, Yesus pegang erat tanganku. Di luar kasih-Mu. Engkau alasan selama ku hidup. Sekali lagi, alasan kita ada di sini. Alasan kita beribadah, alasan kita melayani hanya karena Tuhan. Kita ingin membalas kebaikan Tuhan. Jangan ukur, jangan pandang, jangan nilai sikap orang lain. Mereka tidak selalu stabil. Kami tidak selalu stabil. Kami tidak pernah tetap. Kami gampang berubah karena keadaan. Karena kami manusia yang penuh dengan kelemahan. Sifat kami satu kali bisa ramah, lain keadaan kami bisa jutek, bisa kasar. Karena keadaan kami berubah-ubah. Tolong maklumi kami. Kami adalah kendaraan-kendaraan yang rusak yang dibawa ke bengkel. Kami adalah pasien-pasien yang sakit yang perlu diperbaiki, diobati, disembuhkan. Kami belajar mengakui dengan rendah hati, kami belum sempurna. Jangan kecewa terhadap kami. Jangan kecewa karena kita pun adalah bagian dari jemaat itu sendiri yang penuh kelemahan. Bagaimana mungkin kita bisa menilai
selumbar di mata orang lain, sementara kita masih punya balok di dalam mata sendiri. Bagaimana mungkin kita bisa menilai kesalahan orang lain yang kecil, sementara kita pun masih bisa berbuat kesalahan yang besar. Ayo, mari bijaksanalah, supaya bergereja kita menyukakan Tuhan. Tuhan melihat anak-anaknya matang dan bijaksana. Tuhan tidak direpotkan dengan keluhan-keluhan kita. Tuhan tidak dikecewakan oleh tingkah laku kita yang keliru. Usia kita makin bertambah. Usia gereja pun makin bertambah. Kiranya sejajar dengan pertambahan usia, berjalan dan maju ke depan kedewasaan kita, bertambah matang karakter kita. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita. Roti dan anggur ini adalah tubuh dan darah Kristus. Inilah yang meneguhkan datangnya gereja Tuhan. Gereja yang sudah didirikan oleh Tuhan di atas batu karang hidupnya sendiri, dikukuhkan dengan pengorbanan dirinya. Jangan sia-siakan karya Kristus yang agung ini. Dengarkan firman-Nya. Apa yang telah kuteruskan ini kepadamu, saudaraku, aku terima dari perintah Tuhan. Bahwa Tuhan pada waktu akan diserahkan, Dia mengambil roti dan sudah itu Ia mengucap syukur atas roti itu. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu sekalian. Berbuatlah ini untuk mengingat pengorbananku. Kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Buka hati-hati, cawan Anda jangan sampai tertumpah ke baju putihmu. Pindahkan ke cawan ke tangan kananmu dan dengarkan firman Tuhan. Kemudian Dia mengambil cawan sesudah makan. Lalu Dia berkata, cawan ini perjanjian baru, yang lama telah digenapi dan dimeteraikan oleh darahku. Lakukan ini tiap kali kamu meminumnya untuk mengingat akan pengorbananku. Sebab tiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sebagai Mesias atas dunia ini. Kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa, perjamuan dan firman yang kami dengar hari ini akan membuat kami bertumbuh makin menyukakan hati Tuhan. Kami akan tampil berbeda Tuhan. Kami bisa bijaksana memaklumkan keadaan orang lain dalam segala kelemahan kekurangannya. Kami bisa empati Tuhan terhadap orang-orang yang lemah dan susah. Kami peduli terhadap kesulitan-kesulitan sesama kami sebagai tubuh Kristus. Jangan biarkan kami hidup egois Tuhan. Jangan biarkan hidup kami kaku. Tidak ada kepedulian terhadap sesama anggota tubuh. Ingatkan kami jika satu sakit yang lain ikut menderita juga ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami yang lemah dikuatkan, rohani kami yang mulai melempem, menurun, dibangkitkan naik terus ya Tuhan. Kami dibuat girang berjalan bersama dengan Tuhan. Kami boleh mencapai kesempurnaan seperti Kristus menjadi tujuan dan sasaran kami. Sehingga bengkel ini semakin lebih baik, mengeluarkan orang-orang yang telah disempurnakan, yang telah diperbaiki, sehingga hidup kami dapat dipakai, difungsikan sesuai dengan panggilan kami, karunia yang Tuhan berikan. Kendaraan-kendaraan yang telah keluar dari bengkel ini dapat dipergunakan untuk kehidupan sepantas layaknya. Pasien-pasien yang telah keluar dari rumah sakit dapat berkarya kembali dengan gemilang sebagai anggota tubuh Kristus yang sehat, lahir dan batin. Terima kasih ya Tuhan. Dengarkan doa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Puji Tuhan. Terima kasih untuk Pak Samuel Isi yang sudah membawakan firman Tuhan. Saudara diberkati oleh firman Tuhan.
Ya, sepulang dari ini kita udah nggak baperan lagi ya saudara ya. Selama kita masih kedagingan pasti ada tersinggung, itu biasa aja. Tapi jangan sampai kita keluar dari gereja ini ya saudara ya. Ya, kita akan memberikan persembahan yang kedua untuk Natal kita. Nanti petugas persembahan dipersilakan. Sambil persembahan dijalankan, tayangan multimedia dipersilakan. Puji Tuhan, puji Tuhan. Gereja kita memang agak terlambat, Kelapa Gading, untuk mengumpulkan dana Natal karena di Palem sudah terkumpul 45 jutaan. Kita belum, karena waktu itu kolekte kedua kita pakai buat sound system ya. Jadi Kelapa Gading harus nyusul ya. Anda agak berat menyusulnya karena Palem itu 2 kali kebaktian. Jadi kalau kolekte kedua jadi 2 kali dia. Kita cuma sekali. Terus kemudian telat sebulan lagi. Ayo lo, nyusul. Nyusul, oke. Kita ingat pujian, udah latihan kok sayang. Apa artinya hidup ini? Kita tutup baru kita doa. Tayangin lagunya. Ini lagu lama tapi penting buat kita. Apa artinya hidup ini tanpa Yesus kau miliki? Apa artinya hidup ini tanpa Yesus kau miliki? Apa artinya kekayaan tanpa Yesus kau miliki? Bila saatnya telah tiba, kita dipanggil olehnya, maka semua yang kita miliki akan berarti lagi. Maka semua yang kita miliki akan berarti lagi. Sama-sama berdiri. Apa artinya hidup ini? Apa artinya kekayaan tanpa Yesus kau miliki? Bila saatnya telah tiba olehnya, maka semua yang kita miliki, maka semua yang kita miliki akan berarti. Pakai tepuk tangan dong. Apa artinya hidup ini tanpa Yesus? Apa artinya kekayaan tanpa Yesus kau miliki? Bila saatnya telah tiba olehnya, maka semua yang kita miliki, maka semua yang kita miliki akan berarti lagi. Endingnya kurang bagus. Nunggu saya ini. Lagi saweran. Bapak terima kasih. Kiranya hari ini kami diinsafkan sampai akhir dari pujian ini. Kami harus berpaut pada Kristus. Semua kekayaan, kemuliaan tidak berarti. Kalau satu kali kami dipanggil, perjalanan kami berakhir, hidup kami berhenti, usia kami berhenti, maka semua yang kami miliki akan kami tinggalkan. Seperti kami datang dalam keadaan telanjang, kami pulang dalam keadaan telanjang juga. Nama kami diberikan orang lain, ilmu kami belajar dari orang lain, harta kami pun dapat dari orang lain. Semua yang kami miliki adalah dasarnya dari orang lain. Kami datang tanpa membawa apa-apa, pulang pun tidak membawa apa-apa. Ajarkan kami rendah hati ya Tuhan, tetap menghargai setiap orang dan mencintai Tuhan. Jemaat Tuhan, di atas dan di bawah, angkatlah tanganmu. Dan terimalah kesetiaan Tuhan menyertaimu. Tuhan menyertai engkau dengan wajahnya. Tuhan selalu memberikan kasih karunia, anugerahnya tiap waktu tanpa batas.
Dia berjanji selalu menyertai engkau dengan kasih Bapa yang baka, cinta Yesus yang tak pernah berubah, kekuatan perlindungan Roh Kudus selalu menyertai kita hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan berkati.